Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Septia Priani dari kelas 12 akuntansi. Jadi di sini saya akan mempraktikkan sejarah Indonesia yang berjudul Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada tahun ini Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun. Untuk sebuah negara, angka 76 tahun masih tergolong sangat muda. Untuk sebuah negara jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika yang telah mencapai usia 244 tahun. Setelah mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami setidaknya 3 fase perubahan sistem politik yang terdiri dari era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Simak penjelasan berikut ini. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadinya pembangunan, terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan, yang digunakan untuk perhelatan Asia Games dan Ganevo atau yang merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Forces, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga bisa kita melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional, yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk pembangunan nasional. Semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun, di tahun 1945 hingga di tahun 1949. Terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Pada periode itu juga terjadi 2 pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Berbagai pemberontakan dalam periode tahun 1950 hingga tahun 1959. Adanya pembangunan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada tangan Perdana Menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzaffar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada, di mana kabinet terus-menerus jatuh bangun selama periode 9 tahun tersebut. Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali. Dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya 3 bulan. Dengan situasi politik pada saat itu,
dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Perang dengan Belanda dan Malaysia pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yang Soekarno mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali ke UUD 1945 dengan adanya pemberlakuan UUD 1945 kembali, maka sistem presidensial juga kembali, di mana presiden yang menjadi kepala pemerintah di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada Perdana Menteri perpindahan kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan 1 tahun setelah adanya perjanjian komersi Meja Bundar atau KMB, namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer, yaitu perang. Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia, khususnya pada bagian Selat Khatulistiwa. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun. Pada 11 Maret 1966 hingga 1988, diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai pertandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahnya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah, yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta kepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurut dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintah pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi, dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menurut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan pencapaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil
presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Tujuan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan termasuk di dalamnya, yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab.